Kemudian yang lebih menyakitkan lagi adalah tenaga kerja asing juga dari Cina. Jadi ini adalah satu kerjasama yang sangat tidak seimbang justru dikala kita membutuhkan tenaga kerja. Dari perspektif perburuhan juga bisa kita lihat bahwa tenaga kerja asing yang ada di Indonesia di samping sudah mengambil hak daripada tenaga kerja Indonesia juga melakukan diskriminasi upah. Ini adalah suatu hal yang sangat haram bagi masalah perburuhan, karena orang dengan jenis pekerjaan yang sama ya itu harus diupah dengan yang sama. Karena kita tahu orang Indonesia di perusahaan-perusahaan RRC yang ada di perusahaan Cina yang ada di Sulawesi misalnya mendapatkan gaji jauh di bawah tenaga asing dari Cina. Ini adalah satu pelanggaran yang amat sangat fatal bagi gerakan perburuhan. Kemudian kita juga tahu bahwa pembangunan smelter yang ada di Sulawesi sebagai contoh adalah yang dibangun oleh investor-investor dari RRC. Kemudian ada orang yang mengatakan kita tidak akan menjual bahan mentah ke luar negeri, tapi kita harus membangunnya menjadi barang jadi atau setengah jadi baru kita jual. Ini pernyataan ini adalah sangat bagus sesungguhnya, saudara-saudara. Tapi sesungguhnya harus diteliti lagi, apakah ini sekedar lip service semata atau sejatinya memang ingin membangun nasionalisme. Karena nasionalisme yang sebenar-benarnya nasionalisme itu adalah apabila ya, satu pekerjaan yang ada di tanah air kita, bahan baku dari Indonesia, kemudian diolah oleh orang-orang Indonesia, dan perusahaan-perusahaan juga adalah perusahaan-perusahaan Indonesia atau bahkan BUMN, kemudian dijual dengan harga yang kemudian tinggi di pasar internasional dan keuntungannya diperoleh untuk rakyat Indonesia. Tapi kalau sekarang model sekarang ya perusahaannya perusahaan asing dari RRC, kemudian tenaga kerjanya tenaga asing dari RRC, keuntungannya milik perusahaan dari RRC, kemudian tenaga kerjanya juga dari RRC. Maka saudara-saudara, ini yang saya sebut dengan nasionalisme sontoloyo, ya. Ini nasionalisme sontoloyo. Ini bukanlah nasionalisme yang diajarkan oleh para founding fathers kita. Karena apa? Karena VOC Belanda pun melakukan hal yang sama di Indonesia kala itu seperti sekarang. Mereka bikin perusahaan Belanda, pekerjaan dia sebagian orang Belanda, tapi lebih banyak bahkan orang Indonesia. Keuntungannya dijual ke luar negeri dari bahan-bahan baku Indonesia. Apa bedanya kalau seperti itu? Jadi itu bukan nasionalisme yang kita harapkan, bukan membangun kemandirian kita harapkan. Yang kita harapkan adalah semuanya serba Indonesia.